Halo semuanya, selamat datang kembali di video aku. Kali ini aku akan membahas mengenai kaitan dari pendekatan transactional analysis dengan salah satu teknik dalam konseling seni, yaitu drama or psychodrama in counseling. Kenalin, aku Anandita Kristanti, aku salah satu mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019 di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Oh iya, video ini aku buat dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah konseling seni, dan ini dia dosen aku, Bapak Dominikus David Biondi Sitomorang. Jadi beliau merupakan dosen pengampu dari mata kuliah konseling ini. Oh iya, sebelumnya kalian pernah gak sih ngerasa kayak gak ada yang bisa ngertiin kalian? Kalian ngerasa sudah ngertiin orang lain, tapi orang lain gak ngertiin kalian? Atau bahkan kalian ngerasa kalian tuh udah ngertiin orang lain, tapi orang lain ngerasa kalian belum ngertiin dia. Oke, di video kali ini aku akan membahas mengenai pendekatan transactional analysis, kemudian psychodrama in counseling, dan tentu akan ada analisis kasusnya juga ya nanti. Jadi buat kamu yang masih suka ngerasa lingkungan kamu belum bisa ngertiin kamu, yuk nonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, yang pertama di sini kita akan membahas Vipatu-Strateg dari pendekatan transactional analysis yang dipopulerkan oleh Eric Berne. Pertama kita lihat filosofinya dulu ya. Jadi dari transactional analysis ini memandang kalau dalam diri manusia itu terdapat 3 ego state. Yang pertama parent ego, yang kedua adult ego, dan yang ketiga child ego. Semuanya ini punya peranan penting dalam diri kita, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menempatkan ego state kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain, ketika kita berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari ketiga ego ini yang paling kita bagus untuk kita tonjolkan adalah adult ego. Kenapa? Karena adult ego ini memandang segala sesuatu, merespon segala sesuatu itu dengan cara yang bijak gitu. Oke, selanjutnya manusia yang bahagia menurut transactional analysis ini dapat dikaji dari 3 konsep. Yang pertama itu ada Johari Window, yang kedua life script, dan yang ketiga life position. Jadi pada dasarnya transactional analysis ini, manusia yang sehat adalah manusia yang mampu melihat ego state mereka yang sesuai dengan saat mereka berinteraksi dengan orang lain gitu. Oke, jadi dalam transactional analysis itu ada 5 konsep ya. Yang pertama itu adalah konsep Johari Window, dan kayak ada 4 jendela gitu dia. Yang pertama adalah known self, dimana diri kita dan orang lain mengetahui tentang kita. Dan yang kedua itu adalah blind self gitu. Kita tidak tahu diri kita, tapi orang lain tahu tentang kita. Mungkin aku nggak tahu kalau aku pemarah, tapi orang lain menilai aku ini adalah orang yang pemarah gitu. Lalu yang ketiga adalah hidden self gitu. Orang lain nggak tahu kita, tapi kita tahu dengan diri kita sendiri. Mungkin orang lain taunya kita di luar ceria-ceria aja, tapi orang lain nggak tahu kalau misalnya pas kita sendiri kita tuh orang yang cengeng gitu kan. Lalu yang keempat itu adalah unknown self gitu, dimana diri kita sendiri nggak tahu dan orang lain juga nggak tahu tentang kita. Kayak kalau misalnya masa lalu kita mungkin buruk, tapi ya siapa tahu gitu kan, melalui proses kita bisa menjadi orang yang sukses gitu. Lalu konsep yang kedua itulah adalah ego state, dan ini yang paling jadi spotlight dalam video ini gitu. Nah, jadi pada dasarnya kita punya 3 ego tadi kan dalam diri kita. Nah, tapi di sini yang kita mau lihat adalah mana sih yang paling menonjol dalam diri kita. Nah, dari situ ketiga ego state ini sebenarnya punya nilai positif dan negatifnya masing-masing. Cuman adult ego ini memiliki kecenderungan lebih positif daripada parent ego ataupun child ego gitu. Dan itulah yang membuat dia yang paling baik untuk ditonjolkan. Yang paling penting di sini adalah ketika kita mampu mengutamakan adult ego kita di atas ego state yang lainnya. Oke, konsep yang ketiga itu adalah life script. Jadi guys, poinnya di sini kita nggak bisa sembarangan ngejudge orang kalau dia itu ngatur ini banget, terlalu parent ego banget nih pasti, atau tuh cewek childish banget sih, dikit-dikit nangis gitu kan, dikit-dikit cengeng gitu, galau. Nah, kita nggak bisa sembarangan ngejudge kayak gitu karena kita nggak tahu apa sih yang orang itu pernah lalui dalam kehidupannya. Kita nggak tahu kisah-kisah yang udah dia lewati yang membuat dia terbentuk jadi parent ego, adult ego, atau bahkan childish ego. Jadi untuk menjudge, untuk menilai orang, kita tuh harus mengenal dia dulu, mengetahui cerita dia itu gimana gitu. Lalu konsep keempat itu adalah life position. Jadi di sini ada 4 poin ya guys. Yang pertama one up position. Sikap kita terhadap diri kita positif, sikap kita terhadap orang lain itu negatif. Jadi kayak kita ngerasa kita yang paling hebat gitu, tapi orang lain tuh nggak ada apa-apanya. Lalu yang kedua tuh adalah healthy position, dimana kita ngerasa diri kita positif dan orang lain juga positif. Yang ketiga adalah hopeless position. Sikap kita terhadap diri kita negatif dan orang lain juga negatif gitu.
Yang keempat adalah one down position, sikap kita negatif tapi sikap orang lain itu positif gitu kan. Jadi konsep terakhir dari transactional analysis itu adalah transaction. Jadi ini tuh tentang kita mengeluarkan salah satu ego kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dan diri kita di sini istilahnya itu adalah sender dan lawan interaksi kita itu adalah receiver. Jadi di sini ada a basic parent and child interaction. Jadi ketika kita mengeluarkan parent ego kita dan kita berharap lawan interaksi kita tuh mengeluarkan sikap patuhnya, yaitu child ego gitu. Kalau kita nyuruh orang, kita maunya orang itu patuh sama kita, dan itulah parent dan child ego ketemu gitu. Nah, lalu ada juga games people play, dan di sini juga ada 4 poin, hampir mirip dengan Johari Window tadi, ada 4 juga. Yang pertama adalah cross transaction. Jadi akan terjadi ketika pemberi stimulus tidak mendapatkan respon yang diharapkan. Jadi kayak ketika kita mengeluarkan parent ego kita berharap lawan interaksi kita itu mengeluarkan child egonya, nurut gitu. Tapi ternyata kenyataannya nggak gitu. Ketika kita mengeluarkan parent ego, lawan interaksi kita juga malahan parent ego juga yang keluar gitu. Lalu yang kedua itu ada complementary transaction. Jadi ini kayak ketika kita ngeluarin ego dan ternyata ekspektasi kita terhadap lawan interaksi kita tuh sesuai. Jadi kayak tadinya kita parent ego, kita maunya lawan interaksi kita child ego, dan ternyata emang dia ngeluarin child ego dia gitu. Lalu yang ketiga adalah ulterior transaction. Jadi di sini sebenarnya ada stimulus dan respon itu diungkapkan tapi punya arti yang berbeda, atau ada arti yang tersembunyi gitu di balik itu semua. Jadi kayak ada something di baliknya gitu. Jadi kayak kamu misalnya dalam suatu pasangan kayak kita putus aja ya, kamu terlalu baik sama aku, mungkin di luar sana ada orang yang lebih pantas sama kamu, padahal di baliknya itu kayak gue sudah bosan sama lu gitu, lu aja nggak peka-peka gitu. Jadi ada dua ego state yang bermain, tapi yang satunya ditunjukin dan satunya nggak ditunjukin. Jadi orang yang tergolong patologi menurut pendekatan transactional analysis adalah mereka yang tidak bahagia terhadap diri mereka dengan orang lain, dapat dianalisis dari konsep-konsep yang tadi, Johari Window, life script, dan life position. Lalu seseorang dikatakan patologi itu ketika mereka nggak dapat memilih ego state yang tepat ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, atau ketika mereka menghadapi suatu kondisi gitu. Oke, sekarang tujuannya gitu. Pertama, membantu seseorang yang tidak bahagia terhadap dirinya dan orang lain menjadi lebih mencintai diri dia sendiri dan mencintai juga orang lain. Nah, yang kedua, membantu seseorang agar dapat memilih ego state yang tepat ketika mereka berinteraksi dengan orang lain gitu. Masuk ke strategi, sebenarnya simpel ya, tapi belum tentu semua orang bisa menerapkannya gitu. Jadi strateginya cuma satu, self awareness gitu. Konselor itu meningkatkan kesadaran kliennya kalau dalam diri kita tuh kita punya 3 ego state gitu. Jadi parent, adult, dan child gitu, dan bagaimana kita ngeluarin ego kita itu di waktu yang tepat. Nah, jadi seseorang itu harus sadar nih kapan betul-betul dia harus mengeluarkan parent, adult, atau child ego dia gitu dari sebuah situasi atau kondisi yang dihadapi. Kalau misalnya bertemu dengan pasangan kita yang melarang kita untuk stalking mantan, mungkin dia terlalu parent gitu. Nah, dalam hal ini kita ajar agar kita tuh bisa bersikap bijak, menunjukkan adult ego kita gitu, dan disinilah peran self awareness itu kita tingkatkan gitu. Oke, yang terakhir itu ada teknik. Nah, yang pertama itu adalah personal reflection. Jadi sebagai konselor, kita tuh menyuruh klien kita untuk menuliskan cerita hidup mereka dalam sebuah kisah life script mereka aja gitu. Lalu yang kedua adalah role playing atau bermain peran, dan mungkin ini nanti bakalan lebih jelas di video atau topik yang setelah ini akan aku jelasin juga. Lalu yang ketiga adalah family modeling. Sebenarnya ya hampir kurang lebih sama sih dengan role playing, karena intinya tuh bermain sebuah drama gitu. Oke, lanjut ke topik selanjutnya. Oke guys, kalau tadi kita udah bahas tentang transactional analysis, sekarang kita bakalan membahas tentang drama or psychodrama in counseling gitu. Nah, jadi yang pertama kalian bisa lihat ya teman-teman di layar di sebelah aku. Jadi drama or psychodrama ini berasal dari kata Yunani gitu ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, dalam psikodrama ini ada 3 faktor yang paling penting. Yang pertama itu adalah karakter yang dibawakan oleh seseorang, yang kedua audiensnya, dan yang ketiga itu adalah informasi atau insight apa sih yang seseorang itu dapat dari bermain peran. Nah, psikodrama ini merupakan permainan peran supaya seseorang itu dapat memperoleh pertama
pengertian yang lebih tentang diri dia sendiri. Yang kedua, dapat menemukan konsep pada diri dia sendiri. Dan yang ketiga, menyatakan apa sih yang sebenarnya dia butuhkan dan gimana sih reaksi seseorang itu terhadap diri dia sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya singkatnya psikodrama itu adalah suatu kegiatan di bimbingan konseling yang menggunakan metode bermain peran yang dilakukan dengan pembalikan peran. Kenapa? Supaya kita bisa melihat diri kita sendiri dari sudut pandang orang lain gitu. Nah, karena kenapa? Kan kebanyakan kita tuh pengennya kita di ngertiin orang lain gitu. Tapi sebenarnya kita belum bisa juga ngertiin diri kita sendiri, apalagi ngertiin orang lain gitu. Nah, melalui berakting dari sebuah drama yang udah ada skenarionya, nah kita harapannya kita punya kesadaran dari diri kita sendiri, kita punya dapat insight gitu dari bermain peran. Kita juga bisa menggali, kita bisa mengeksplor permasalahan yang kita sedang hadapi ini kenapa sih? Mungkinkah karena ada kesenjangan ego dalam diri kita gitu. Oke guys, jadi dari psikodrama ini bisa diterapkan di beberapa pendekatan. Yang pertama itu adalah Gestalt terapi, kedua REBT, yang ketiga adalah Adlerian terapi, dan yang keempat adalah pendekatan yang aku gunakan untuk menganalisis kasus di video ini, yaitu transactional analysis gitu. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari psikodrama? Apa sih tujuan kita memainkan sebuah peran, dan apa sih tujuan kita acting gitu? Nah, yang pertama itu adalah memahami diri kita sendiri. Oke, jadi sebelum kita bisa memahami orang lain, kita perlu memahami diri kita sendiri dulu. Dan secara nggak langsung dengan bermain peran gitu, kita dapat memahami nih diri kita sendiri. Kenapa? Karena dengan memainkan suatu peran atau karakter, kita tuh bisa melihat atau menyaksikan, bahkan memainkan peran yang bisa jadi itu sebenarnya diri kita sendiri gitu. Dan bisa jadi juga kita memainkan peran yang sama sekali bukan diri kita gitu. Dan di situ kita bisa melihat, oh ternyata gue lebih cocok dengan yang ini, oh berarti selama ini gue tuh orang yang seperti ini gitu loh. Nah disitulah dapat dilihat gitu, kita sebenarnya sesuai dengan peran itu atau enggak gitu kan. Lalu yang kedua adalah memahami orang lain. Mengapa memahami perasaan orang lain itu penting? Karena secara sederhananya kita adalah makhluk sosial yang tentunya berinteraksi dengan orang lain, maka memahami orang lain itu adalah sesuatu yang penting gitu. Jadi kebanyakan orang itu melihat dunia itu dari perspektif diri dia sendiri gitu. Nah, udah merasa paling tersakiti di dunia gitu. Orang lain gak ada yang bisa ngertiin gue gitu kan. Tapi pernah gak sih kita mikir kayak, selama ini gue tuh udah baik belum sih ya ke orang? Selama ini gue udah bisa ngertiin orang belum sih? Emang gue tahu gitu rasanya ada di posisi dia gitu. Nah, maka dari itu di sini dengan teknik psikodrama kita tuh belajar melihat segala sesuatu dari perspektif yang luas, bukan dari pandangan kita sendiri aja. Oke, jadi dalam penerapannya psikodrama ini bisa diterapkan ke semua kalangan, mulai dari anak-anak, anak remaja, orang dewasa, bahkan orang tua, oma opa pun sekalipun itu bisa diterapkan psikodrama ini. Yang ngebedainnya cuman konten di dalam dramanya. Nah, jadi kalau pada populasi anak-anak, jadi seorang konselor itu bisa ngajak mereka tuh memainkan sebuah peran dari film kartun gitu kan, karakter di dalam kartun. Mungkin oke, kakak bisa jadi Tom, kamu bisa jadi Jerry-nya gitu. Nah, atau bisa juga dengan bantuan kayak alat-alat peraga gitu ya kalau untuk anak-anak. Lalu untuk populasi remaja itu bisa memainkan drama. Kenapa? Karena dengan pada masa remaja itu mereka kayak kekurangan kontrol diri gitu, dan dengan memainkan suatu peran gitu mereka jadi bisa tahu, bisa mengenal peran-peran baru. Kita tahu kan remaja adalah masa-masa orang mencari jati dirinya gitu. Nah, untuk pada populasi orang dewasa ini juga bisa diterapkan drama. Dalam penerapannya nanti seseorang itu bisa melakukan improvisasi, bisa melakukan spontanitas terhadap suatu peran yang dia mainkan gitu. Lalu kalau pada orang tua, terapi ini juga bisa digunakan dalam kondisi yang tertentu ya guys. Jadi penggunaan psikoterapi telah terbukti itu bisa meringankan demensia ringan yang hingga demensia yang tingkat sedang yang dialami oleh oma opa gitu. Oleh karena itu dengan penerapan drama itu bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang gitu guys. Nah, dulu aku punya pacar dengan jarak umur yang terpaut jauh. Awalnya berjalan baik-baik saja seperti pacaran pada umumnya. Di awal-awal setahun 2 tahun semuanya baik-baik aja tuh. Tapi masuk tahun ketiga dan keempat mulai tuh masuk ke siklus putus nyambung. Aku pikir dengan pacaran sama orang yang jauh dari atas aku, mungkin hubungan akan jauh atau jarang dari yang namanya berantem. Mindset aku saat itu kayak gitu. Karena aku waktu itu masih SMA, bocah. Hanya 3 bulan pendekatan kami sampai akhirnya pacaran, dan ternyata ada satu sifatnya yang gak bisa diterima sama aku, yaitu posesif.
Tergolong posesif parah. Terlebih kalau aku nongkrong sama teman-teman cowok. Mulai deh, dia chat terus-terusan, nelpon, sampai akhirnya aku pulang karena capek digituin. Oke guys, tadi kan kita udah nonton video, mungkin di sini aku bakalan ngasih penekanan garis besarnya lagi dari video itu ya. Kalau misalnya di video tadi tuh ada satu pasangan dimana mereka tuh terpaut usia yang jauh berbeda gitu kan. Nah, yang si cowok berusia 29 tahun, sedangkan yang si cewek itu berusia 15 tahun. Nah, ekspektasi si cewek waktu pacaran, awal pacaran, kalau dia pacaran sama orang yang lebih dewasa, jauh umurnya di atas dia, maka hubungan mereka akan jauh dari sebuah pertengkaran gitu. Tapi realitanya apa? Pacarnya itu malah posesif banget gitu. Nah, si cowok di sini kita anggap aja namanya Rio ya, karena di situ nggak ada dijelaskan. Nah, Rio ini selalu marah-marah kalau si cewek, si Dudut ya, anggap aja Dudut, main sama cowok gitu, atau si Dudut nih lambat balas chatnya gitu, si Rio ini bakalan marah. Nah, di situ akhirnya karena Dudut nih akhirnya kesel, capek gitu. Nah, di situ Dudut memutuskan hubungannya karena apa? Karena rasa kesal tadi, karena si cowoknya itu terlalu posesif dan dikit-dikit marah, dikit-dikit apa aja yang dilakukan dulu itu salah gitu. Kita udah sama-sama belajar tentang transactional analysis, tentang psychodrama and counseling, udah melihat video sekilas juga tadi. Nah, terus sekarang kita mau nih menggali dari kasus yang tadi gitu kan. Nah, pertama kita lihat dulu ya kaitannya dengan transactional analysis gitu. Nah, dari video tadi kita bisa lihat nih kalau ego state yang mendominasi dari Rio atau cowoknya ini, nah itu adalah parent ego. Kenapa? Karena Rio maunya Dudut nih kayak nurut terus sama apa yang Rio ngomongin gitu. Nggak boleh nongkrong, harus selalu ngabarin dia, nggak boleh telat ngabarin, kalau enggak si Rio bakalan marah gitu. Banyak banget aturan-aturan yang dibuat sama Rio buat Dudut gitu. Nah, poin yang kedua yang jadi masalah di sini adalah Rio itu pengennya Dudut nih bisa nunjukin child egonya, apa aja yang Rio suruh Dudut itu nurut gitu. Tapi nyatanya Dudut ini kesel gitu dong, dilarang ini itu, dimarahin ini itu karena sikap posesifnya Rio ini. Nah, jadi Rio yang dominan parent ego berharap Dudut merespon dengan child ego, tapi sayangnya di kenyataannya gitu kan, kasus tadi Dudut malah ngeluarin parent egonya juga. Dia nggak mau nurut dengan apa yang disuruh sama Rio gitu. Dia nggak suka terlalu diatur-atur dengan posesifnya Rio gitu. Nah, kalau dilihat dari Johari Window gitu kan, itu tuh termasuk dalam blind self. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau selama ini sikap si Rio ke pasangannya itu selalu posesif gitu kan. Mungkin Rio biasa aja nganggap ini biasa aja gitu, tapi sebenarnya Dudut nganggap itu tuh posesif banget gitu. Tapi ya Dudut tahu dan sangat menyadari kalau emang Rio itu posesif gitu. Lalu poin keempat, kalau dilihat dari life position, Rio tuh termasuk one up position. Kenapa? Karena Rio tuh ngerasa dia tuh fine-fine aja, sikapnya posesif ya dia fine-fine aja gitu kan. Padahal Dudut itu kesal banget dengan posesifnya Rio gitu. Tapi ya Rio udah ngerasa sikapnya udah yang paling benar nih, gue paling benar gitu, posesifnya nggak apa-apa gitu kan. Padahal dia nggak tahu kalau sebenarnya ceweknya tuh tertekan dengan posesifnya dia gitu. Nah, kalau kita lihat dari games people play, Rio tuh termasuk cross transaction. Kenapa? Karena Rio tuh dominan parent ego terhadap berharap kalau misalnya Dudut itu bisa mengeluarkan child ego, tapi ternyata respon Dudut itu nggak sesuai dengan harapannya Rio gitu. Jadi ada kesenjangan aja gitu antara harapan dengan ekspektasi yang ada gitu. Bukannya patuh, tapi Dudut malah mengeluarkan parent egonya juga, dan dia nggak mau dengerin omongan-omongan Rio, marahan-marahan Rio gitu. Bahkan di akhir juga dia mutusin hubungannya itu kan. Kalau udah kasusnya kayak kasusnya Rio dan Dudut ini, maka kita akan bantu Rio dengan Dudut ini supaya mereka bisa mengeluarkan ego state mereka yang tepat ketika mereka berinteraksi dengan orang lain atau ketika mereka menanggapi suatu kondisi gitu. Nah, strateginya ya Rio sama Dudut diberikan pemahaman tentang ego state dan bagaimana mengeluarkan ego state yang tepat ketika mereka berinteraksi, khususnya dengan pasangan mereka di waktu yang tepat nih. Jadi sebenarnya baik Rio maupun Dudut itu harus sadar kapan mereka harus mengeluarkan ego-ego mereka, ego parent, ego child ego ataupun adult ego. Lalu di sini kita bisa lihat, jadi dalam kasus tadi ini kita bisa menyadarkan Rio dan Dudut kalau kita tuh punya 3 ego state dalam diri kita, dan bukan menyalahkan Dudut ataupun menyalahkan Rio gitu, tapi menyadarkan
mereka berdua untuk sama-sama saling introspeksi diri. Selama ini mereka tuh didominasi oleh ego yang mana gitu kan, dan mana ego yang tepat untuk mereka keluarkan saat mereka berinteraksi dengan pasangan mereka. Rio yang selalu posesif dengan Dudut karena dia terlalu dominan parentnya, mungkin karena ya mungkin pengaruh usia juga ya kan, mereka terpaut usia tadi. Nah di sini kita bisa ngajak Rio untuk bersikap bijak menanggapi menunjukkan adult egonya gitu ketika dia berinteraksi dengan Dudut. Kayak mungkin Rio bisa ngingetin dengan cara yang lebih baik gitu, dengan cara yang lebih santai aja gitu, kalau ya Dudut boleh bermain dengan teman-temannya asal ya balik lagi ke Dudut, dia harus tahu batasannya gitu. Nah dan di sini juga Dudut perlu diajar untuk bijak kalau nanggepin Rio, bukan kalau misalnya Rio ngingetin Dudut bisa ngerespon dengan baik gitu, kayak oke, makasih Rio, makasih udah ngasih aku ruang gitu. Nah kalau udah kayak gini transaksinya Rio ke Dudut adult to adult gitu, dan disinilah hubungan mereka akan jadi lebih sehat gitu. Oke, lanjut ke analisis psikodrama in counseling gitu. Seperti yang udah aku katakan tadi ya, kalau misalnya dari kasus ini tuh dapat diberikan teknik psikodrama atau role playing. Kenapa begitu? Karena dari kedua belah pihak ini sebenarnya mereka belum tahu mengeluarkan ego yang tepat ketika mereka berinteraksi dengan pasangan mereka gitu. Nah mereka merasa sama-sama saling pengen dimengerti, tapi ya mau gimana saling ngertiin, wong mereka juga belum mengerti diri mereka sendiri, ego mana yang dominan dari diri mereka gitu. Nah teman-teman bisa lihat poin pertama. Nah jadi dengan main peran ini kita bisa ajak Rio dan Dudut untuk introspeksi diri, untuk refleksi diri gitu. Selama ini ego apa sih yang paling mendominasi mereka? Karena ya gimana mereka mau memahami pasangan mereka kalau misalnya mereka aja belum paham sama diri mereka sendiri. Lalu poin yang kedua, mengajak Rio dan Dudut untuk saling memahami. Nah dengan memainkan peran maka keduanya di sini bisa saling memahami. Oh ini tuh rasanya kalau misalnya aku terlalu parent ego gitu sama orang. Oh ternyata ini yang dirasain pasangan aku. Oh gini tuh rasanya diposesifin gitu. Ternyata kesel juga gitu ya. Nah ini yang ingin dicapai orang. Inilah yang ingin dicapai, yaitu orang lain itu paham apa yang kita rasakan, dan ketika kita mendapatkan suatu perlakuan atau suatu kondisi. Nah kalau kita bisa memahami gimana rasanya jadi dia, gimana rasanya ada di posisi orang lain, maka kita dapat lebih bisa mengontrol ego state kita. Kenapa? Karena kita pasti nggak mau diperlakukan begitu dengan orang lain. Nah, kalau kita nggak mau diperlakukan posesif, maka jangan kita menjadi orang yang posesif gitu. Dan inilah sasarannya atau targetnya dari main peran. Kita tahu rasanya ada di posisi orang lain gitu. Lalu poin yang ketiga di sini, nah intervensi yang bisa diberikan ke Rio dan Dudut itu sama aja ya, sama-sama drama. Kalau Rio itu bisa memainkan peran melalui improvisasi dan spontanitas dari memainkan peran. Kenapa? Karena biar dia tahu, oh gini tuh diperlakukan seperti ini. Oh ternyata nggak enak ya. Oke kalau gitu aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu. Dan di situ ada spontanitas dari peran yang dia bawakan gitu. Lalu kalau untuk Dudut gitu, di sini juga penerapan bermain peran gitu, karena Dudut ini kan dalam masa remaja ya, dan otomatis dia perlu untuk belajar peran-peran baru, apalagi pacarnya itu usianya jauh di atas dia gitu, dan dia juga perlu mengerti peran-peran dari orang dewasa gitu. Oke guys, dari sekian panjang kali lebar kali dalamnya pembahasan di video aku kali ini, aku berharap teman-teman semua punya pemahaman baru, mendapatkan insight, mendapatkan pengertian baru dari video ini gitu. Aku sendiri secara pribadi mendapatkan pelajaran bahwa kita nggak akan pernah bisa memahami orang lain kalau kita sendiri belum memahami diri kita sendiri. Dan kita juga nggak bisa menuntut orang lain untuk memahami kita, karena kita pun harus introspeksi diri. Selama ini kita udah bisa belum sih memahami orang lain gitu. Jangan cuma menuntut tapi introspeksi. Udah bisa belum sih memahami orang lain. Oke guys, segitu aja video dari aku. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video aku yang selanjutnya. Bye.